Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa SMP Negeri Bunda. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan sosialisasi tentang keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dalam yang berisi tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19, bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 itu adalah pertama, kesehatan dan keselamatan. Jadi ini siapa? Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi di dalam masa pandemi COVID-19, di dalam kegiatan pembelajaran, fokus utamanya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan, bukan target kurikulum, karena kita bisa memahami kondisi yang ada saat ini. Nah, kemarin di akhir tahun pelajaran 2019-2020 itu tidak ada ujian nasional, tapi siswa bisa lulus. Ini semuanya dalam rangka kesehatan dan keselamatan. Kemudian kami sampaikan kebijakannya bahwa yang pertama, tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020, sehingga pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin resmi memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, ini ada catatan. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang, ini catatan, huruf tebal, garis bawah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. Secara nasional, daerah pada zona merah, kuning, dan oranye ini ada 94% atau 429 kabupaten kota. Sedangkan yang hijau pada zona hijau ini hanya 6% dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian Bantul kita tahu saat ini masih pada zona kuning karena masih ada ditemukan kasus COVID-19 di Kabupaten Bantul. Sehingga pada awal tahun pelajaran 2020-2021 Kabupaten Bantul ini semua sekolah masih siswa belajar dari rumah. Ini syarat nanti yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Syarat yang pertama ini kabupaten atau kota dalam zona hijau. Kemudian yang kedua, Pemda, dalam hal ini Bupati, memberikan izin. Kemudian yang ketiga ini satuan pendidikan ataupun sekolah memenuhi daftar periksa atau persyaratan untuk protokol kesehatan. Kemudian yang keempat ini adalah orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Kalau keempatnya ini terpenuhi, maka peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi andaikan di antara empat ini tidak terpenuhi salah satunya, maka ini peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Andaikan Bantul sudah hijau, Bupati sudah memberikan izin, sekolah siap, tapi ada orang tua yang tidak memberikan izin kepada putra-putrinya untuk
pembelajaran di tatap muka di sekolah, maka siswa itu tetap harus belajar dari rumah. Ya. Tahap pembukaan sekolah ataupun pembelajaran di tatap muka di sekolah, bulan pertama itu yang tatap muka di sekolah itu SMP MTS, SMA MA, SMA MAK. Ya, ini baru SMP ke atas. Ini pada bulan pertama pembelajarannya bersif. Ya, satu kelas hanya berisi setengah dari kapasitas kelas itu. Jadi kalau isi kelas itu adalah 32 siswa, maka selama 1 bulan kelasnya di shift, satu pertemuan itu berisi 16 siswa. Ini kemudian bulan kedua ini sudah normal. Nah, baru bulan ketiga ini nanti yang SD ataupun MI ini baru yang mulai masuk. Sama prosesnya seperti ketika SMP, SMA, SMK buka. Ini 1 bulan pertama siswa SD juga bersif. Nah, ini sampai bulan yang ke 2 bulan, selama 2 bulan penyesuaian. Nah, baru bulan yang kelima ini adalah untuk PAUD, yaitu TK formal dan non formal. Kenapa ini? Ini semuanya adalah dalam rangka tadi fokus pada kesehatan dan keselamatan. Kita bisa membandingkan siswa SMP, SMA, SMK, siswa SD dan siswa PAUD ketika mereka harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian beberapa yang harus disiapkan oleh sekolah dalam rangka penerapan protokol kesehatan itu yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, dan disinfektan. Kemudian yang kedua, sekolah mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Kemudian yang keempat, memiliki termogan, ini untuk pengukur suhu tubuh. Kemudian yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Siapa saja? Memiliki kondisi medis penyerta atau penyakit komorbiditas yang tidak terkontrol. Kemudian siapa lagi? Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian yang keenam, sekolah harus membuat kesepakatan bersama komite sekolah terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, bahwa kenapa saat ini siswa belum boleh tatap muka ataupun belajar di sekolah, karena kita menerapkan panduan dari keputusan bersama 4 menteri tersebut, dan fokus utamanya adalah kesehatan dan keselamatan bersama. Karena di Bantul belum zona hijau, maka pembelajaran masih belajar dari rumah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.